Ada di dalam zona nyaman. Daud seorang raja atas Israel yang begitu dipilih Tuhan, bukan dipilih manusia. Tetapi dalam kehidupannya sebagai seorang raja, Daud tidak berbicara hanya kenyamanan, Daud tidak berbicara hanya ketenangan, Daud tidak berbicara hanya dilayani, tetapi Daud mengalami ada banyak tekanan, bahkan sampai difitnah. Bahkan anaknya Absalom yang ingin mendirikan kerajaan di dalam kerajaan ayahnya itu Daud. Bukankah itu sebuah tekanan yang besar? Bahkan Absalom itu menghasut para pemimpin-pemimpin, para bawaan-bawaan Daud supaya mereka berpihak kepada Absalom. Itu tekanan yang sangat berat untuk Daud sendiri sebagai seorang raja. Dia dipindah. Tetapi saya baca Alkitab ini dalam kitab Mazmur, tak pernah kutemukan sedikit pun, sekalipun Daud tinggalkan Tuhan. Sehingga dia berani berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolongan? Aku melayangkan mataku ke lembah-lembah. Dari mana datangnya solusi? Sembari Daud menyampaikan pertolonganku ialah dari Tuhan. Bahkan ini juga saya rindu menjadi sebuah pernyataan dari setiap kita. Apapun yang kita alami, apapun kata orang tentang hidupmu, biarlah engkau dapat berkata, Tuhan pertolonganku. Amin. Haleluya. Apapun yang saudara alami, ketika Daud dipindah, ketika saudara mengalami pergumulan, ketika saudara mengalami masalah, ingat, mungkin kau layangkan matamu ke gunung-gunung. Mungkin kau minta bantuan sama orang lain, dan kau mungkin kecewa di dalamnya. Daud mengalami itu, tapi Daud berkata, pertolonganku bukan dari manusia, pertolonganku bukan dari kerajaanku, tapi pertolonganku datangnya dari Tuhan. Saudara, sampai hari ini juga pergumulan kami bersama ibu. Setelah selesai perancang gereja T kembali berkumpul. Dari mana atapnya? 2 minggu dijomo, diaiki. Panas datang hujan, Ibu gembala bilang begini, dan musuh menimpa untuk dahar. Menurut musuh terpaksa ganti kan, dan musuh dia bergumul untuk atapnya. Puji Tuhan, Tuhan sudah mencari. Untuk gereja Pak, langsung bapak turun, selesai atapnya digini. Bukan karena hebat kita. Maaf, kemarin saya ada pelayanan ke salah satu gereja yang besar, luar biasa. Saya itu luar biasa, emisi. Mau untuk orang ini kan kita bahasa Inggris juga, hampir tidak ada orang ini. Tidak kan? Jangan kita bahasa Inggris nanti deh. Dan ada beberapa orang ini
Yesus. Apa yang terjadi sekarang? Saya berharap ada berkat yang luar biasa dari sana. Ada berkat yang saya bawa pulang dari sana. Selesai atap gerejanya, gereja kita. Rupa-rupanya itu yang dikatakan Daud, kulayangkan mataku ke gunung, kulayangkan mataku kepada orang kaya, kulayangkan mataku kepada gereja-gereja yang besar. Bukan dari sana rupanya, dari gereja yang kecil rupanya bisa datang berdoa ke Tuhan. Amin. Saya bilang kepada seseorang di sana, Ibu, saya kecewa datang ke sini. Saya katakan, saya kecewa datang ke sini. Kenapa demikian? Dia kurang tahu, kalian tidak tahu menghargai hamba Tuhan. Jangan datang hamba Tuhan kecewa dari gereja kalian saya. Di sini enggak ada. Tak pernah kecewa hamba Tuhan pulang dari sini. Dia tahu, hidup. Takkan pernah kecewa. Bilang sama. Maka kuarahkan hati mataku kepada Tuhan. Datang semalam telepon. Sudah. Tinggal terima kau nanti. Saya sampai di rumah. Semua selesai. Tempat kau dikatakan. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam pergumulan demi pergumulan, kita itu membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita itu membutuhkan uluran tangan Tuhan yang sanggup menjama siapapun. Bukan orang-orang besar yang mau dipakai Tuhan. Ketika Elia itu mengalami bencana, mengalami kekeringan, Tuhan tidak menyuruh Elia pergi kepada kota besar. Tapi Tuhan berkata kepada Elia, pergilah ke Sarfat. Aku sudah berkata kepada janda di sana, orang miskin yang punya sedikit segenggam tepung, bahkan sedikit minyak dalam kuli-kuli. Tuhan tidak menyuruh dia kepada orang yang sangat kaya. Kenapa? Saudara, ini kalau kita lihat menjadi sebuah pembelajaran. Dari mana saja Allah sanggup memberikan pertolongan bagi kita semuanya. Amin. Maka pertolongan Tuhan akan nyata bagi kita, bagi saudara dan saya, bagi kita semua, bagi masa depan kita. Yang pertama, jika kita hidup menjadi berkat. Orang Kristen sia-sia hidupnya, sia-sia imannya, jika dia tidak bisa mencari berkat. Katakan amin. Jangan puas ketika saudara hidup menjadi orang Kristen yang percaya, hanya mau diberkati tanpa mau mencari berkat. Harus mau mencari berkat. Haleluya. Tidak bisa mencari berkat uang Muhammad. Pribadimu harus bisa mencari berkat. Berkat Allah harus bisa mencari berkat. Hidupmu harus bisa mencari berkat. Gaya jalanmu pun harus bisa mencari berkat. Pastor Romo, gaya berjalan itu boleh menjadi pastor. Amin. Anak-anakmu kasih itu naik organisasi sadar. Nasarawin soal hitungan, aku nggak tahu. Naik organisasi, naik panenannya, dia itu kiri kanan belakang. Biasanya harus ngobrol sama sih. Kalau naik harga, lebih.
Da solo marturu butino. Yang gampang, dia butino betul. Ayo. Dia nampilkan dari itu. Bisa someone lagi halang mencintaiku, meninggal sudah akan sitahu kita diganti semua sinar dari. Oh mati, makanya gontor ikuboy dari masuk-masuk tuh. Haleluya. Ayat Mazmur 37 bukan soal umur. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Di firman Tuhan seorang raja Daud juga. Demikian isi firman Tuhan. Ayat 25 sampai 26 dalam kitab Mazmur 37. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Daud mengakui dalam usia tuanya melihat keadaan orang-orang percaya, melihat keadaan orang-orang yang aktif beribadah, melihat keadaan sekelilingnya yang hidup percaya kepada Allah hanya Abraham, Ishak dan Yakub. Daud menemukan tidak ada pernah orang-orang yang hidupnya demikian menjadi orang-orang yang meminta-minta, tetapi menjadi berkat. Hidup kita harus bisa menjadi berkat. Saya katakan kembali, pertolongan Tuhan akan nyata atas hidup kita jika kita hidup menjadi berkat. Dahulu aku muda katanya, sekarang menjadi tua, belum pernah kulihat orang benar itu kekurangan, mengemis dan meminta-minta. Tetapi apa? Tetapi tiap hari ia menaruh belas kasihan. Amin. Amin. Pernah manusia benar. Haleluya. Jangan ke kiri kanan dia. Oh, udah agak masuk-masuk. Karena seorang bicara berarti nak seorang main. Saya baik. Situ cuma kita. Natar masuk tol lalu. Masuk jalan tol. Aduh, sepanjang jalan mereka. Setuju ya? Kalau ngantuk istirahatin. Berarti kau perlu ke atas itu. Setuju. Tidak ada setuju mereka deh. Pulang kerang masih jalan ini, nunggu apa? Baru akhirnya. Sebentar orang nanti. Kemudian bikin bajunya apa kan? Sarung baju. Gimana terakota kalau terajana? Macam dua warna warna. Ada ais. Biru langit warna itu. Ais. Aku musik ais-aisnya aku. Ais itu ais terajana terakota. Masak. Oke, ke warna. Nang salah warna mati. Nang salah warna warna. Salah warna. Biar kita baga-baga sulit yakin mas mau nonton Natal lah. Yakin banget. Cuma dia lagi. Siapa tuh mau 4 tahun musibah. Musibah terus 4 tahun. Gimana? Asal pakai teh juga tahun ini orang komen. 4 tahun. Dan mau
sepatu naga loh, karena kayak yakin dah sih. Siapa rekennya maksud juga? Yang pulang Jawa, 500.000 penting dengan itu semua itu aku udah suruh. Pulang kali. Lima juga. Asal saya dulu. 6 tahun tak ada sidai. 5 juga. Ada. Kalau saya udah. Iya. Berarti juga. Tuh orang gerak. Ina. Oh itu baru tahu. Haleluya. Iya. Maka saya katakan kembali kepada firman. Sesuai dengan perkataan Daud dalam Mazmur 37 ini, bahwa tiap hari mereka menaruh belas kasihan. Maka saya mengatakan dasar dari hidup menjadi berkat harus takut akan Tuhan. Ini dasarnya Bapak. Dasar hidup kita menjadi berkat harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Biar kita jauh orang mulai berbingung orang, mulai habis tahun. Hidup kita apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi ekonomi kita Bapak, bagaimana intelektualmu harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kau hebat dalam manusia, kau hebat berkota, kau hebat menyanyikan kor. Kau harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau soal jago kemarin itu, jago saya sedikit di dasar kita. Jadi aku juga bisa saya. Kamu udah bisa juga? Jago biasanya. Tapi perhatikan hidup kita. Itu beda. Harus betul-betul dasar dari hidup yang menjadi berkat harus takut akan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perjanjiannya itu, perjanjian Tuhan, janji Allah itu diberitahukan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Salah satu janji Allah dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancanganmu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Itu janji Allah. Maka semua kita itu layak menerima janji itu ketika kita dasarkan hidup kita menjadi berkat di dalam takut akan Tuhan. Amin. Maka ciri-ciri orang yang takut Tuhan, yang pertama tidak sombong. Budi suaka takut akan Tuhan. Ciri-cirinya tidak sombong. Kembali salam kiri kanan, tak sombong dia biasa dia. Bedak udah kamu, baru baru tanah, baru naik. Angga mau ni, jadi pun jenis, sama. Saya rumah apa begitu? Sendiri aja, tak sombong dia biasa dia. Amin. Tidak menjadi orang yang sombong. Buas Allah. Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Anu lu ayat asa belajar berjalan dari ayat kita untuk hidup ini. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Mulut penuh tipu muslihat. Ada 3 ciri-ciri orang Kristen jemaat yang tidak mau bertumbuh. Yang pertama, jemaat kepiting. Soalnya di depan dari kepiting itu sudah.
Hadir, salah lapor ya, kan yang lapor berapa luas saya kesalahan? Tulian berdarah ke bibir, tujuh orang sapi, ada mau ruas semua. Kalau di sopan natal ini, benar sopi mau, kira-kira yang mana? Turi hati sih, suatu tahu, suatu tahu natal ini. Menasuk apa yang di kiri kanan? Tidak suka kau cuma ke bibir. Dan ini bikin kamu, itu kan? Sum-sum lagi. Orang yakin kamu akan bertensi dan ibu ala kamu. Nomor dua, hutan. Dan dahulu hutan. Liling dalam tanah. Menurut aku dan menurut kamu. Semuanya berujar loh, harus belajar sama. Malam di zaman gugur. Jemaat nak saya menghargai puji-pujian, sengsara ini. Bukan, malam saya putih. Oh, bagaimana? Dah buyur. Nak ada malas suara jauh itu. Wah, pujian dapat suara. Apa yang lebih dipuji? Cari talenta lain. Talenta berdua mana itu? Pasangan global seseorang bagian puji, ya. Ati kalau sudah puji kok, pas boys. Kok aja masih ada pas sih. Naik PCS, tidak kan masih puji. Lebih penting terang selesai. Malu nama radio. Jalan bukan sudah masuk jauh, karena musuh. Karena dia tidak mau disangkut, karena dia sudah jauh masuk, akal sampah masuk, akal hati luas masuk terus. Kalau dia itu, campur gue ngomong, menyebabkan saya gitu. Nampak tuh udah, sendiri udah, baru perjalanan dia. Ngeludah gitu kan. Udang biasanya mengelopi kan, lopi air. Mulai suruh berkomentar mulu, betul. Ini udah. Yang tahu sedang lihat, aku sudah tahu. Harus ikan hiu sih. Tak boleh membunuh ikan hiu. Bahkan ini kalau sunat ikan hiu mana? Itu kan? Mau sama lu dan nonton deh. Tak bukui makanan apa? Itu Roma jangan dong dilopit makanan. Itu kan? Itu yang kami ini. Jordai, Dosa Siso. Orang kasih bunga. Dia itu dapat tuhitan 500.000 per kakak. Hamlet tersergereja ini. Itu dapat tuh habis ya. Dapat seluruh kakak kasih bunga. Paling berada Senior Leo. Dan dipakai sama semua. Alai kita bukan Kristen muda, bukan Kristen terdidik, bukan Kristen muda, tapi Kristen yang hidup. Amin. Bagaimana Kristen yang hidup? Di dalam Mazmur 23 dikatakan bahwa kita menjadi jemaat yang tergembala. Haleluya. Jemaat yang tergembala, maka itu akan menjadi sebuah tantangan kehidupan bagi kita, tergembala atau tidaknya. Saya katakan kembali, jangan menjadi orang yang sombong. Takut akan Tuhan, tidak sombong. Yang kedua, takut akan Tuhan,
tidak pelit atau tinggi. Nah, soalnya itu soal waktu, ya kan? Muda-mudi jangan pelit soal waktu. Kalau ibadah muda-mudi, datang ibadah muda-mudi, jangan pelit. Amin, muda-mudi bisa ada muda-mudi walaupun. Tapi alasan muda-mudi untuk sebentar, pulang kok besok. Amin, muda-mudi. Kasih Chris kamu muda-mudi udah benak ini. Kalau betul udah benak ini. Jadi siapa sih? Sebaik, tidak kan? Jadi tetap beserta itu, mudah-mudahan jadi, ya kan? Tidak boleh pilih soal waktu, amin. Mudah-mudahan, ya. Pulang gereja, sama gereja, sama di dalam jauh. Pulang gereja susu semua, sama gereja, tutup gereja. Tak hanya gereja, ada semuanya. Pulang jemaat bersih gereja, tutup gerejanya, matikan kita semua. Cek, makan. Selamat tinggal. Orang berkata muda-muda itu lagu ngomongnya gereja, kerja. Kami jangan pelit. Naik gerabah belok, lorong orang lemah. Naik gerabah belok, oke mah. Naik Sabtu oke mah. Naik satu gerabah Sabtu udah penting hari. Mudah-mudahan hari Sabtu hadir, Rabbana hadir. Jangan pilih sholat. Oke? Barang-barang ini bolanya di sini dulu. Tapi yang kasih dia, tak boleh marah, orang yang pelit gak masuk kerajaan Allah. Jangan menghakimi Allah. Taruh bayar, ayo kita buka 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Melalui kita gagasan ini Tuhan punya kita mati. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Oke, saya akan baca biar sampai ke belakang. Dimulai 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pempina dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada kita sih? 3 lagi. Yang pertama, orang cabul, penyembah berhala, naruh kita ini. Orang berzina, banci, apa banci so? Itu daripada baiknya lakan, orang sangat pilih. Tapi kau selakam ke bawah ini ya. Orang bersama, orang sama ini mudah-mudahan namanya di sini. Itu tadi itu baik. Mulai bawa, itu kau sampai coba. Ini mana ada? Ini ada nih. Pakai naik kuliah anak orang ini. Jadi sebelum kuliah, mau pikir yang masuk juga. Iya kan? Kita ini terawat betul. Sini gua laporkan. Saya laporkan ke sini. Iya, sisa satu betul satu betul. Apa? Pada kepada perbedaan juga oleh informasi itu. Yang betul-betul ini. Iya kan? Betul-betul. Kamu bisa semua. Jadi tak apa. Jadi kita nak kan? Tapi udah. Itu saya memilih itu. Mesti mana? Kurang kencang, memang kencang. Gak beda dari waktu bisa pintu
Puji namanya Tuhan. Bisa betul haleluya ya. Tidak mungkin doang. Haleluya. Ada haleluya nih. Kok musik ada? Bising banget. Iya, kisah nyata dong. Untuk sebenarnya tahu. Oh, ini namanya Tuhan. Yang ini tentang perseberang. Iya kan? Pencuri orang kikir, pemabuk, pembina dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maka dikatakan takut akan Tuhan, tidak pelit, tidak kikir. Yang ketiga, tidak mencari pujian yang sia-sia. Amin. Tidak mencari pujian yang sia-sia. Biarlah pujian itu datang sendiri kepada kita. Pertolongan Tuhan yang pertama tadi, jika kita hidup menjadi berkat. Yang kedua, pertolongan Tuhan akan nyata jika kita memiliki hati-hati. Hati-hati. Apa itu hati-hati? Saudara, hati hamba, definisi daripada hati hamba adalah hati yang merelakan semua, mengosongkan dirinya demi kepentingan bersama, demi kepentingan orang lain. Itu adalah definisi hati hamba. Mengosongkan dirinya sama seperti Yesus. Dia telah mengosongkan dirinya, lalu menjadikan dia menjadi manusia 100%, Allah 100%. Maka Yohanes menuliskan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia melahirkan, menganugerahkan, mengaruniakan anak tunggal satu-satunya, yaitu Yesus. Dia memasukkan dirinya menjadi hamba, melayani bukan untuk dilayani, kerelaan mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Hamba itu melayani bukan dilayani. Hamba adalah hidup dalam ketundukan. Bukan hanya pelayan menjadi hamba. Semua kita adalah hamba. Hambanya Allah, hambanya Kristus, yang mau melayani Dia, yang mau melayani Yesus, yang mau hidup dalam ketundukan, yang mau hidup dalam ketaatan, yang mau hidup dalam kesetiaan kepada firman dan kepada Allah. Itu saja. Kalau kita hidup dalam ketundukan kepada firman dan kepada Allah, maka itu akan spontan kita hidup tunduk kepada pemimpin kita. Baik kau sebagai seorang yang bekerja di perusahaan, kau akan spontan tunduk kepada pemimpin. Haleluya. Baik kau sebagai seorang istri, kau harus spontan tunduk kepada sang suami. Amin. Hamba Allah yaitu Yesus. Di dalam Yohanes 17 itu kesukaan. Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21. Demikian firman Tuhan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus diutus, Yesus lahir menjadi hamba, melayani di dalam dunia ini.
Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati hamba adalah pribadi yang selalu, bahkan selalu ingin ditempa untuk dipakai. Selalu hati hamba adalah selalu ditempa, bahkan selalu ditempa, dibentuk, terus dibentuk menjadi hamba Allah, dipakai dalam bencana-bencana kemuliaan. Di dalam Yeremia pasal 18 ayat 4, apabila bencana itu rusak, pecah di tangan sang pembuatnya, maka dia akan membuat dari awal kembali, diproses kembali dari awal. Itulah hati hamba Allah, itulah hati hamba Ilham, supaya kita betul-betul dipakai menjadi pribadi yang selalu ditempa, mau diperbaiki, mau dibentuk, dipakai Allah untuk mencari bencana kemuliaannya. Hati hamba harus kita punya. Gereja harus punya hati hamba di akhir zaman. Amin. Melayani bukan untuk dilayani. Pribadi yang siap ditempa oleh firman Tuhan.